Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membuka majelis ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Dengan nikmat Allah, kaki ini dapat kita langkahkan, hati ini dapat kita gerakkan untuk menuju salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka beribadah, mengerjakan salah satu syiar Islam, salat wajib berjamaah, dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan memuji Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang beberapa nasihat untuk para penuntut ilmu. Nasihat yang saya tujukan untuk diri saya pribadi sebelum hadirin sekalian. Nasihat yang perlu kita ingat kembali. Mungkin tidak ada yang baru dari apa yang akan saya sebutkan. Namun orang-orang beriman tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah meremehkan apabila ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan dan yang disampaikan kepada mereka. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah tadzkir, berilah peringatan dan pengulangan, karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihat pertama untuk para penuntut ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, awwalul ilmi niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdh, thumma al-amal, thumma an-nashr. Yang pertama kali harus dilakukan oleh penuntut ilmu, awalul ilmi, yaitu niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat pertama yang harus benar-benar kita masukkan, bukan hanya ke otak kita namun ke hati kita. Karena ini nasihat para ulama besar. Bahkan saking pentingnya nasihat ini, Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, aku sangat berharap ada seorang ulama
yang meluangkan waktunya membuat sebuah kajian yang isinya adalah tentang niat. Jadi kajian hari Senin tentang niat, hari Selasa niat lagi, hari Rabu niat lagi, hari Kamis niat lagi, hari Jumat mungkin bahaya ria, hari Sabtu bahaya sum'ah, hari Senin atau hari Ahad kembali fadilah ikhlas, terus niat dan niat. Karena inilah salah satu inti dari agama kita, bahkan ini pokok agama kita. Karena sebanyak apapun amalan sunnah yang kita kerjakan, sebanyak apapun majelis ilmu yang kita datangi, sebanyak apapun halaman yang telah kita torehkan dengan tinta kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu ada dan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi memberikan ancaman yang sangat keras kepada para penuntut ilmu yang niatnya melenceng, yang niatnya tidak benar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, man ta'allama ilman mimma yabtagi bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak akan mencium bau surga. Ini yang harus kita renungkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Kira-kira dosanya apa? Apa perbuatan fatal yang telah ia kerjakan di muka bumi ini sehingga dialah yang dipanggang dan diazab pertama kali di dalam api yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia yang fana ini? Mungkin ada yang berpikir kayaknya berzina itu Ustaz, korupsi. Ternyata tidak. Nabi mengatakan awwalu ma yuqda alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada 3 golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Engkau telah aku berikan kecerdasan, kekuatan, kesehatan. Karena orang tidak mungkin berjihad kecuali dia cerdas. Bagaimana menentukan taktik kalau dia tidak bisa berpikir? Orang tidak mungkin bisa berjihad kecuali dia memiliki kekuatan fisik. Kalau orang kena stroke bisa jihad apa tidak? Tidak bisa. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Walakinnaka qatalta liqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua, simak baik-baik hadirin sekalian. Karena orang yang kedua ini amalannya adalah amalan yang kita lakukan pada detik ini. Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Aku telah berikan engkau kecerdasan, daya ingat yang kuat, karena untuk menuntut ilmu agama butuh kecerdasan. Untuk menghafal Quran butuh daya ingat yang kuat. Engkau telah aku berikan suara yang merdu, karena untuk menjadi qari suaranya harus merdu. Kalau cempreng bisa jadi qari apa tidak? Gak bisa. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal 'alim. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustadz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Fa umira bihi fasuhiba ala waj'atahul qiyal finnar. Maka orang ini, Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia hempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini? Simak apa kata orang ini, hadirin. Orang ini mengatakan dengan bangganya, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, dusta, walakinnaka, namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Saya ingin menggarisbawahi sebuah kalimat dalam hadis ini. Ketika Allah mengatakan faqad qil, gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau telah dikatakan pemberani di dunia. Engkau telah dikatakan ulama, ustadz, tuan guru di dunia. Engkau telah mendapatkan gelar dermawan di dunia. Artinya apa? Artinya yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini adalah orang yang memiliki prestasi di dalam agama. Dan prestasi itu diakui oleh masyarakatnya. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila ada ustadz begitu khutbah Jumat gemeter, ayat lupa semua, hadis wallahu ta'ala a'lam, kira-kira dikatakan ulama tidak? Tidak, nggak ada yang mau dengar ucapannya. Yang dikatakan ulama, yang dikatakan ustadz, yang dikatakan tuan guru adalah orang yang memiliki retorika yang baik, orang yang hafal Al-Quran dan hadis, orang yang menyentuh ketika berbicara, itu baru dikatakan ulama atau ustadz atau tuan guru. Dan itu orang tersebut, hadirin sekalian, orang yang baca Qur'annya cempreng, tajwidnya salah, dikatakan qori apa tidak? Tidak. Tidak dikatakan qori. Apalagi di Lombok yang suaranya terkenal bagus-bagus, yang dikatakan qori itu suara yang bagus, hafid Al-Quran, itu yang mendapatkan qori. Jadi dia punya prestasi di bidang agama dan diakui, semua orang mengakuinya, namun dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang-orang munafik yang terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya, bukan dari koruptornya, bukan dari penjudinya, bukan dari perampoknya, pemabuknya, tapi pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia menjadikan Al-Quran sebagai alat dan sarana untuk mendapatkan dunia, bukan mencari wajah Allah Jalla wa'ala.
Jadi jangan berpikir ketika kita sudah duduk manis di majelis taklim semuanya aman. Tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki niat, menjaga niat. Kalau kita tinjau dan kita baca hadis ini, yang berpotensi masuk api neraka pertama kali yang ada di masjid ini, bukan yang ada di luar yang lupa sholat. Iya apa tidak? Iya. Oh kalau begitu ini mungkin malam terakhir saya ngaji Pak Ustadz, kan begitu ya? Kayaknya saya pensiun dini aja deh. Loh, bukan itu solusinya. Kalau kita berhenti ngaji, memang kita terbebas dari hadis ini, tapi kena hadis yang lain. Kena hadis yang lain, masuk neraka juga. Solusinya adalah menjaga niat yang ikhlas, bukan berhenti dari thalabul ilm. Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan baik laki-laki maupun wanita. Dan hadis seperti ini, ikhwatal iman wa akhwatu fiddin, kita jadikan sebagai sarana bermuhasabah, mengevaluasi diri, bukan memvonis orang lain. Masuk masjid jadi makmum, suara imamnya enak, baca Al-Qurannya syahdu, wah ini kayaknya nomor urut kedua nih. Kemarin baru ngaji di Lawata, ini kayaknya orang munafik, subhanallah. Jangan. Hadis-hadis seperti ini kita gunakan untuk mengevaluasi diri, bukan memvonis orang. Oleh karena itu, jagalah niat kita. Oleh para ulama sangat menjaga niatnya, walaupun mereka sudah hafal Quran, hafal sunnah, menguasai ilmu-ilmu para ulama sebelum mereka, namun tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan. Bagaimana kita bisa merasa aman? Sedangkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ar-riya, riya. Kita beramal lalu kita perlihatkan agar dipuji oleh orang lain. Hadirin, dalam riwayat di atas Nabi menggunakan kata-kata kalian. Kata-kata apa? Kalian. Kalian dalam bahasa Indonesia ya, itu kata ganti orang keberapa? Masih ingat nggak pelajaran SD dulu? Siapa yang bahasa Indonesianya dapat 9 di sini? Coba angkat tangan. Kalian itu kata ganti orang keberapa? Kedua, jamak. Masya Allah. Apa arti kata ganti orang kedua? Kata ganti orang kedua artinya orang yang sedang diajak bicara. Kalau kata ganti orang pertama kan sang pembicara, saya, aku. Kalau jamak, kami. Kalau kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Kalau tunggal, kamu, anda. Kalau banyak, kalian. Kata ganti orang ketiga yang bukan yang kita anggap, bukan yang kita ajak bicara. Kalau tunggal, dia, iya. Kalau banyak atau jamak, mereka. Ingat tidak? Loh, kok materinya berubah Ustadz? Ya, kita balik lagi ke materi kita. Fungsinya apa? Bahasa Arab sama pun demikian. Sebagaimana bahasa Indonesia yang baru saja kita sebutkan. Nabi mengatakan kalian. Berarti orang-orang ini siapa? Orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Antum hadir nggak pada saat itu? Siapa yang hadir? Coba angkat tangan. Nggak ada yang hadir. Karena yang diajak bicara oleh Nabi SAW adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Generasi terbaik, generasi yang dikatakan Nabi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang ibadahnya luar biasa. Tarahum ruk'an sujada. Dalam surat Al-Fatah ayat terakhir, kalau engkau melihat mereka, engkau akan melihat mereka senantiasa ruku' dan sujud.
Ini yang dikhawatirkan terkena ria. Oh kalau begitu saya aman Ustadz. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau sahabat saja dikhawatirkan apalagi kita. Subhanallah. Makanya para ulama sangat takut sekali dipuji orang. Sangat takut terkenal. Ayyub As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, kata Imam Az-Zahabi, ini pemimpinnya ulama di masanya. Pemimpinnya ulama. Apa kata beliau? Dzukirtu wa la uhibbu an udhkar. Aku disebut-sebut orang, aku dipuji-puji orang, dan aku benci diomongin orang seperti itu. Aku nggak suka dipuji. Subhanallah. Ini Sayyidul Ulama. Imam Ahmad berharap bisa pindah di sebuah lembah di kota Mekah karena dia merasa tersiksa disebabkan keterkenalannya. Waqad bulitu bi syuhrah, kata beliau. Aku terfitnah dengan popularitas. Aku khawatir terkena fitnah ketenaran. Mereka nggak senang. Al-Imam An-Nawawi, hadirin, apa gelarnya? Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Bahkan banyak para ulama Syafi'i mengatakan beliau adalah orang nomor 1 dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalaupun ada yang bisa bersaing dengan beliau, itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi ulama besar. Apa gelar beliau? Apa gelar Imam Nawawi? LC? LC lewat. MA? Doktor? Jauh di atas mereka. Muhyiddin. Artinya apa? Penghidup agama. Jadi karya-karya beliau diterima oleh umat. Ilmu beliau bermanfaat bagi umat. Jadi seakan-akan bangkit lagi dengan karya-karya dan ilmu beliau. Antum kalau dapat gelar Muhyiddin, kira-kira kesan pertama bagaimana? Kalau ana sih sujud syukur Pak Ustadz. Kita bangga, kita senang. Apa sikap Imam Nawawi? Beliau tidak pernah meminta, beliau tidak pernah berharap, beliau tidak tahu ternyata di tengah-tengah masyarakat dan ulama beliau digelari apa? Muhyiddin. Begitu beliau mendengar gelar ini sudah disematkan kepada beliau, beliau menyampaikan kata-kata emas yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat kelak orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Subhanallah. Yang kasih gelar dituntut sama beliau. Kenapa Ustadz? Karena beliau paham hakikat keikhlasan. Beliau sangat paham ikhlas itu berat. Ketika kita diberikan gelar, itu sama saja memberikan PR baru kepada kita. Karena semakin tinggi gelar kita, semakin susah untuk ikhlas. Semakin tinggi gelar kita, semakin mudah untuk sombong, semakin mudah untuk ujub, semakin mudah untuk ria. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, yang lebih berpotensi ria, ujub dan sombong, yang lulusan S3 atau lulusan SD? Kalau lulusan SD apalagi yang mau disombongin, kan begitu? Ya, semakin tinggi gelar seseorang semakin berat untuk ikhlas. Waktu kita sekolah dulu, yang berpotensi sombong, yang ranking 1 dari depan atau yang ranking 1 dari belakang? Yang dari depan, yang punya prestasi. Ini yang dipahami dengan cerdik oleh Al-Imam An-Nawawi, sehingga bukannya beliau bangga, bukannya beliau tersenyum, justru beliau akan tuntut orang yang memberikan gelar itu kepada beliau. Allahu Akbar.
Jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama. Sampai-sampai Hisham Dastawai pernah mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qad atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Demi Allah, aku tidak berani mengatakan bahwa aku pernah berjalan satu hari saja menuntut ilmu hadis ikhlas mencari wajah Allah. Aku tidak berani mengaku-ngaku ikhlas walaupun sehari saja. Imam Zahabi begitu mengomentari ucapan Hisham Dastawai, kata beliau, wala ana, begitu juga dengan saya tidak berani mengklaim saya ikhlas. Ini ulama besar, ulama yang dikatakan Imam Ahmad. Adapun Hisham, la tas'al anhu ahadan, jangan engkau tanya seorang pun tentang dia. Artinya orang seperti beliau nggak perlu ditanya lagi. Alim besar, orang yang paling menjaga keikhlasan, jangan tanya lagi tentang beliau. Tapi tidak berani mengaku ikhlas walaupun satu hari saja. Sedangkan kita dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Walaupun sekali lagi inti ikhlas bukan di lisan, inti ikhlas di hati. Namun semudah itukah ikhlas di dalam diri kita, sedangkan para ulama setengah mati untuk menjaga keikhlasan. Oleh karena itu nasihat pertama adalah jagalah keikhlasan. Nasihat yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu agama. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu ta'ala pernah mengatakan secara makna bahwa kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama besar yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekh Albani, semuanya masuk ke dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui apapun juga. Semua kita yang ada di sini dan para ulama-ulama kita ketika dilahirkan oleh ibu kita masing-masing tidak mengetahui apapun juga. Pernah dengar bayi baru lahir sudah hafal 3 juz? Gak ada yang mengatakan demikian. Makanya kalau orang tua mengabarkan bahwa dia baru punya anak, alhamdulillah telah lahir anak kami beratnya 3 kilo, kan begitu. Gak ada orang yang mengatakan alhamdulillah telah lahir anak kami hafalannya 2 juz. Gak ada. Semua tidak ada yang mengetahui apapun juga. Namun mengapa mereka bisa menjadi ulama sedangkan kita istiqomah jadi orang awam? Itu pertanyaannya. Kenapa mereka bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas sedangkan kita tidak mendapatkan kecuali sedikit saja? Selain taufik dari Allah, keikhlasan mereka berbeda. Di antara faktornya, kata Syekh Abdul Aziz, karena kesungguhan dan kerja keras kita sangat jauh di bawah mereka. Ilmu itu harus dicari dengan kesungguhan. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil badan. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang terbiasa istirahat, badan yang terbiasa tidur. Ilmu harus dituntut dengan kerja keras. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, la yatlubul ilma ahadun bil mali wa izzin nafsi fayuflih. Tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu agama dengan uangnya dan pola hidup yang santai lalu dia sukses dalam menuntut ilmu. Nggak ada orang seperti itu. Bukan berarti orang kaya tidak bisa jadi ulama, ya tidak. Ibnu Hazm kaya, tapi hanya mengandalkan kekayaan Anda tidak akan bisa jadi orang alim. Pola hidup yang terbiasa santai, tidur 8 jam di malam hari, lalu tambah lagi tidur siang 2 jam, belum tidur di majelis taklim 2 jam, subhanallah. Itu bayi aja kalah sama kita. Gimana mau jadi ulama?
Harus ada kesungguhan, harus ada kerja keras, harus ada usaha. Ibnu Syihab rahimahullahu taala pernah mengatakan, man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama sekaligus, maka akan hilang sekaligus. Walakin syai' ba'da syai' bil ayyami wal layali. Karena ilmu itu harus dipelajari secara pelan-pelan, istiqomah, kerja keras dari hari ke hari, malam ke malam, majelis ke majelis. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan, wa baqitu sanatain la adha janbi ilal ard. Aku pernah hidup selama 2 tahun, tidak pernah sengaja merebahkan tubuhku ke tempat tidur. Jadi aku pernah mengalami kehidupan selama 2 tahun, kalau tidur itu karena ketiduran, nggak pernah sengaja merebahkan. Lagi baca sambil duduk ketiduran, sambil nulis jam 2 malam kecapean ketiduran, ngafalin Quran atau menghafalkan hadis berjam-jam capek ketiduran. Selama 2 tahun tidak pernah sengaja tidur kecuali apa? Ketiduran. Sama kayak kita, suka ketiduran. Tapi bedanya baru 15 menit baca kita udah ketiduran. Imam Nawawi berjam-jam selama 2 tahun. Subhanallah. Makanya jadi ulama. Ibnu Rushd Al-Hafidh, pemilik dan penulis kitab Bidayatul Mujtahid, salah seorang ulama mazhab Maliki, diriwayatkan setelah beliau balik, beliau tidak pernah memiliki waktu cuti belajar kecuali di 2 malam. Di 2 malam. Jadi setelah beliau balik, malam-malam beliau itu selalu diisi dengan belajar. Datang ke kajian, murojaah, mengulang pelajaran, menghafal, mencatat, menulis, kecuali di 2 malam. Malam yang pertama malam apa? Ketika ayahnya meninggal dunia. Ketika ayahnya meninggal dunia. Nggak mungkin orang belajar ayah meninggal dunia, harus mungkin ada nasihat kepada keluarga, pembagian harta waris dan lain sebagainya. Malam yang kedua, malam pertama. Kalau masih belajar juga kelewatan itu. Malam pertama masih baca kitab. Enggak. Malam pertama sudah istirahat, libur. Nggak mungkin malam pertama masih belajar. Bayangkan, kalau kita liburnya kebanyakan, makanya nggak jadi ulama, karena libur terus. Kajian jarang datang. Bayangkan 2 malam saja libur dalam hidupnya. Setelah beliau balik, makanya jadi ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar itu menulis Fathul Bari 25 tahun. Subhanallah. Kita 30 tahun aja belum tamat-tamat bacanya. Gimana suruh nulis? Beliau nulis itu 25 tahun, kita 30 tahun belum tamat-tamat. Ada yang sudah tamatkan Fathul Bari? Allahu Akbar. Makanya jadi ulama mereka itu. Harus kerja keras, harus belajar, harus thalabul ilm. Ini yang perlu ditekankan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang kedua. Kita harus kerja keras. Dan Nabi mengatakan, sebelum kita lanjutkan ke nasihat yang ketiga, Nabi mengatakan, man humani la yashba'an. Man humani la yashba'an. Ada 2 kelompok manusia yang senantiasa haus, lapar, dan tidak pernah puas. Jadi ini 2 kelompok itu tamaknya luar biasa. Yang pertama apa? Talibul ilmi wa talibud dunia. Yang pertama penuntut ilmu, dan yang kedua pencari dunia. Semangatnya dalam mencari yang mereka inginkan sama. Penuntut ilmu agama dan pencari dunia. Makanya kalau kita ingin memastikan kita ini pantas nggak dikatakan talibul ilmi, lihatlah bagaimana semangat kita jika dibandingkan dengan pencari dunia.
Sekarang orang-orang yang pencari dunia, satu hari berapa jam dia mencari dunia. Lalu bandingkan dengan kita, berapa majelis taklim yang kita datangi setiap pekan. Tidak mudah jadi penuntut ilmu. Nabi yang mengatakan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan lain-lain, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Jami. Jadi bandingkan, karena Nabi yang menyamakan. Ada dua kelompok yang senantiasa rakus, tidak pernah puas, ingin nambah, nambah dan nambah. Penuntut ilmu agama dan pencari dunia. Gak pernah puas, gak pernah merasa cukup. Makanya kan Nabi mengatakan untuk pencari dunia, kalau saja seorang anak manusia mendapatkan satu lembah emas, apa kata Nabi? La betagha ilaihi lahu thaniya, maka dia akan mencari lembah emas yang kedua. Pernah lihat milioner pensiun dini? Tidak ada. Nggak ada orang kaya pensiun, nggak ada. Cari lagi, cari lagi. Dan ini tabiat. Begitu juga dengan penuntut ilmu agama. Nggak pernah puas. Dia lahap semuanya. Baik kajian rutin maupun kajian tematik. Tidak hanya mencukupi misalnya datang di sebagian tempat saja. Mereka cari terus, cari ilmu. Apalagi jika kajian-kajian rutin ini tersebar di kota kita, itu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kajian rutin yang diasuh oleh ustadz-ustadz kita, hafizahumullahu taala, maka datangi kajian tersebut. Itulah pembuktian kita, pantaskah kita dinamakan penuntut ilmu agama. Kalau kita hanya datang di momen-momen tertentu saja, rasanya kita belum pantas menyandang predikat thalibul ilm. Karena penuntut ilmu agama adalah orang yang tidak pernah puas, ingin melahap buku-buku para ulama, ingin menghatamkan buku-buku para ulama. Itu yang diinginkan oleh para penuntut ilmu, sebagaimana pencari dunia ingin mencari dunia sebanyak-banyaknya. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, hendaknya kita memuliakan ilmu agama. Kita memuliakan ilmu agama. Benar-benar kita tancapkan di dalam hati kita bahwa ilmu lebih berharga daripada harta. Ilmu lebih mulia daripada seluruh yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka bergembira atas apa? Atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir karunia dan rahmat dalam ayat ini? Orang berpikir rumah mewah, orang berpikir harta yang berlimpah. Al-Imam Mujahid menjelaskan tafsir dari karunia dalam ayat ini adalah iman, dan tafsir dari rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi kita diperintahkan gembira saat kita mendapatkan iman dan iman kita bertambah, dan kita diperintahkan bergembira ketika kita berhasil membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Saat kita berhasil mengamalkan dan mendakwahkannya, kita disuruh gembira. Makanya nggak ada ceritanya orang nuntut ilmu stres tuh nggak ada. Orang keluar dari majelis ilmu suntuk itu nggak boleh terjadi. Karena Allah yang perintahkan bergembira ketika mendapatkan ilmu, ketika mendapatkan Al-Quran. Apa alasannya? Allah jelaskan, huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang kalian dapatkan itu lebih berharga daripada harta yang dikumpulkan oleh mereka. Dalam sebagian tafsir, orang-orang kafir. Dalam tafsir yang lain, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi ilmu lebih berharga daripada harta. Jangankan ilmu tentang la ilaha illallah, ilmu tertinggi di dalam agama kita. Antum datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu, lalu antum mendapatkan ilmu tentang sholat sunnah qobliyah subuh, lalu besok paginya antum amalkan, apa yang antum dapatkan?
Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat salat sunnah subuh. Bagaimana salat subuhnya? Bagaimana la ilaha illallah? Bagaimana asma wa sifat? Maka ini yang harus kita lakukan. Konsekuensinya, saat kita meyakini hal ini, kita harus berani berkorban untuk ilmu. Kita harus berani berkorban waktu untuk ilmu. Nggak ada ceritanya penuntut ilmu, oh anak nggak bisa ngaji lagi karena sibuk dengan pekerjaan. Sa'atan sa'ah kata Nabi, ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita menuntut ilmu agama. Harus disempatkan. Katanya kita meyakini ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kenapa selama ini kalah terus dengan harta? Kalah terus dengan pekerjaan, kalah terus dengan kehidupan dunia kita. Harus ada yang kita korbankan, ikhwatal iman. Ya, dan kita harus berani korban harta untuk ilmu. Kita harus berani korban harta untuk ilmu agama. Jangan takut miskin untuk ilmu agama. Allah akan ganti. Syu'bah bin al-Hajjaj pernah mengatakan, man talabal hadits aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Apa maknanya? Orang yang menuntut ilmu hadis dia akan berkorban, dia harus beli buku, dia harus beli kitab, dia harus ada ongkos taklim. Makanya Imam Malik pernah mengatakan, inna hadzal amra la yunalu hatta yudzaqa fihi ta'mul faqri. Ilmu ini tidak akan didapatkan secara baik dan berhasil sampai penuntut ilmu itu pernah merasakan kemiskinan pada saat mempelajarinya. Lalu Imam Malik mengatakan kisah gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik yang sangat terkenal, yang digelari dengan Rabi'atul Ra'yi. Kata Imam Malik, pernah suatu ketika guruku tidak punya ongkos untuk menuntut ilmu agama. Antum ingin ngaji nggak punya ongkos, naik angkot, starter motor ternyata bensin habis, empty tank. Kira-kira apa yang antum lakukan? Masuk kamar tidur, baca doa bismika Allahumma amut wa ahya, udzur syar'i. Udah, kita tidur aja deh, nggak usah ngaji malam ini. Nggak punya duit, nggak punya fulus. Apa yang dilakukan Rabi'ah? Dia naik ke atap rumahnya, ba'a khosyaba saqfi baiti. Dia ambil gentengnya dan dia jual genteng rumahnya untuk ongkos thalabul ilm. Allahu akbar. Jual genteng rumah untuk ongkos thalabul ilm. Siapa di antara kita pernah jual genteng? Subhanallah. Allahu akbar. Syu'bah bin al-Hajjaj tadi mengatakan apa? Man talabal hadits aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadis, dia bisa bangkrut atau dia akan bangkrut. Itu bukan isapan jempol belaka, dia sudah buktikan. Kata beliau, sampai-sampai bi'tu tista umi bisa ba'ati dananir. Aku pernah jual baskom ibuku seharga 7 dinar. 7 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 dinar, anggap saja 2 juta lah emas jatuh harganya. Padahal nggak di atas 2 juta, anggaplah 2 juta. 7 kali 2 berapa? 14 juta. Jual baskom 14 juta untuk ongkos thalabul ilm. Siapa yang pernah jual baskom emaknya? Subhanallah. Syu'bah. Ishaq bin Rahawayh, ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu pernah menikahi janda hanya karena janda itu dapat warisan dari suaminya yang telah meninggal, buku-buku mazhab Syafi'i yang beliau tidak punya. Subhanallah. Nikah dengan janda, alasan utamanya bukan karena kecantikan, bukan karena harta, karena dia diwarisi atau dia mendapatkan warisan buku-buku Syafi'i. Nggak bisa didapatkan kecuali dinikahi dulu, iya apa tidak? Begitu jadi istri kan bukunya bisa kita baca. Subhanallah. Siapa di antara antum ketika ingin melamar seorang akhwat, pertanyaan pertama, apa buku yang anti punya? Subhanallah. Ada? Nggak ada. Jamilah apa enggak, kan begitu.
Buku. Itu ulama. Ishaq bin Rahawai. Hisham Ad-Damashqi, gurunya Imam Bukhari atau syekhnya Imam Bukhari, dari Damaskus. Untuk bisa berangkat dari Damaskus belajar dengan Imam Malik di Madinah, bapaknya harus jual rumah. Allahu Akbar. Jual rumah untuk bisa duduk di majelis Imam Malik. Siapa yang pernah jual rumah untuk talabul ilm? Dan ada kisah yang menarik. Begitu dia sampai di majelis Imam Malik, beliau melakukan kesalahan dan akhirnya dipukul oleh asistennya Imam Malik atas perintah Imam Malik. 15 kali pukulan dalam riwayat. Antum buat kesalahan dipukul sama tuan guru antum, kira-kira antum terima apa enggak? Jujur aja, jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas. Beliau juga enggak ikhlas. Tapi beliau fair, beliau jantan. Beliau bilang ke Imam Malik, "Qad zalamtani." Antum telah menzalimi diriku. Antum telah memukulku sebanyak 15 kali pukulan tanpa alasan yang jelas. Itu penuntut ilmu harus begitu fair. Jangan main belakang. Di depan ustadz senyum-senyum, besok nggak mau datang lagi. Ini bukan penuntut ilmu. Jadi kalau antum merasa guru antum salah, nasihati, bicara di depannya. Antum telah zalim kepada ana. Antum pukul ana tanpa ada alasan yang jelas. Memang ana salah, tapi kan nggak pantas dipukul 15 kali. Fala aja'aluka fi hillin, aku tidak halalkan perbuatanmu. Subhanallah. Tegas apa tidak? Tegas. Tapi kita bisa paham perasaannya. Bayangkan jual rumah, terus sampai di majelis dipukulin, gimana nggak sedih? Iya apa enggak? Ini jual rumah. Makanya beliau mengatakan, aku tidak halalkan perbuatanmu. Apa kata Imam Malik? Imam Malik pun juga sangat kesatria. Fama kafaratuh. Kalau begitu, apa kafaratnya? Apa kompensasinya? Gimana caranya agar engkau halalkan kesalahanku? Nah ini baru guru. Dia mengakui kesalahannya, nggak gengsi, mentang-mentang jadi guru, mentang-mentang jadi ustadz, mentang-mentang jadi tuan guru. Peraturan pertama, ustadz nggak boleh salah. Peraturan kedua, kalau ada perdebatan kembali ke peraturan pertama, ustadz nggak boleh salah. Ini nggak benar. Jadi beliau akui, oke, ana salah sekarang. Sekarang bagaimana aku bisa memperbaiki kesalahanku? Apa kata Hisham Ad-Damashqi? Kafaratuhu an tuhadditsani asyara haditha. Kafaratnya, engkau harus membawakan dan mengajarkan aku 15 hadis. Karena aku baru saja dipukul 15 kali pukulan. Bayarannya 15 hadis. Akhirnya Imam Malik membacakan 15 hadis. Setelah selesai, apa kata Hisham? Zidni fil darab, zidni fil hadis. Wahai Imam Malik, silakan engkau pukul aku lagi. Dengan catatan, ajarkan aku hadis lagi. Subhanallah. Fadhahika al-Imam Malik. Imam Malik tertawa. Lalu Imam Malik, idhab, udah pulang. Saking cintanya sama hadis. Nggak masalah dipukul, yang penting bisa belajar hadis. Dan ketika ustadznya zalimin dia, ini kesempatan. Mungkin kalau nggak begitu ustadznya nggak punya waktu untuk ngajarkan. Jadi kalau antum dizalimi oleh ustadz antum, namanya juga ustadz, kan bukan malaikat, pasti khilaf. Ini bisa dipraktekkan. Ustadz, kemarin antum punya salah sama ana nggak ikhlaskan. Waduh, gimana dong, masa antum nggak ikhlaskan? Dengan satu syarat, ajarkan ana arba'in Nawawi sampai khatam. Begitu. Bisa nggak? Itu baru penuntut ilmu agama. Subhanallah. Itu para ulama. Pola pikirnya ilmu. Karena memang mereka memuliakan ilmu agama. Subhanallah. Yahya bin Ma'in itu pernah
biaya menuntut ilmu agama yang ia sudah keluarkan alfi dirham, 1.000.000 dirham, sampai sendalnya pun dijual, nyeker, udah habis biaya, nggak ada yang bisa dijual, udah jual sendalnya, dia jalan nyeker hanya untuk bisa ngaji. Ini yang harus ditekankan oleh kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang terakhir pada kesempatan malam hari ini adalah hendaklah kita menuntut ilmu agama dengan metode para ulama. Dan di antara metode para ulama adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 79, ketika Allah Jalla wa Ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Melainkan jadilah kalian orang-orang rabbani dengan mengajarkan Al-Qur'anul Karim dan belajar Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah perintahkan kita menjadi orang-orang rabbani dalam mengajar dan belajar. Untuk menjadi orang-orang apa? Rabbani. Apa makna Rabbani? Di antara makna Rabbani, dan antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari dan Fathul Bari, alladzi rabbin nasa bisigari ilmi qabla kibarih, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu secara rutin, berkesinambungan, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal prinsip namun keseharian, secara perlahan-lahan sampai perkara-perkara besar. Inilah salah satu makna Rabbani. Artinya apa? Artinya ketika kita menuntut ilmu agama, kita harus memiliki metode, memiliki manhaj. Dan salah satu yang harus kita tekankan adalah hadiri pembahasan yang berkesinambungan. Karena itu inti ilmu. Khatamkanlah buku-buku para ulama. Duduklah di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu secara rutin. Sebagaimana firman Allah dalam surat apa tadi? Ali Imran ayat 79. Inilah metode terbaik karena Allah yang langsung firmankan, walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Jadi rabbani adalah orang yang belajar secara rutin, menghadiri kajian-kajian rutin yang mengkaji ilmu mulai dari awal, perkara-perkara prinsip keseharian secara berkesinambungan sampai perkara-perkara besar. Itu baru Rabbani. Makanya Al-Imam Ibn Shihab pernah mengatakan, walakin syai' ba'da syai' bil ayyami walayali. Ilmu itu harus dipelajari perlahan-lahan, sedikit lalu sedikit, terus demikian dari hari ke hari, dari malam ke malam, kajian ke kajian. Itu inti dari menuntut ilmu agama, dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Kalau antum umrah atau haji atau belajar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita lihat para ulama dengan istiqomah mengajarkan buku-buku para ulama-ulama terdahulu secara rutin.
secara berkesinambungan, bahkan mereka setiap hari mengkaji. Karena disitulah kita mempelajari ilmu secara dalam, sehingga ilmu kita itu berkembang. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita datang ke kajian rutin, kita pun juga datang ke kajian tematik. Tetapi untuk mencetak generasi, untuk mencetak pribadi, kita harus kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Hadirilah dan rutinkanlah kajian-kajian yang menjelaskan ilmu secara teratur, berurutan. Harus ada target menghatamkan buku-buku para ulama. Dalam masalah akidah harus ada target menghatamkan usul thalathah, lalu qaidul arba, lalu kasyfus syubhat, lalu kitabut tauhid, dan seterusnya. Dengan para ustadz-ustadz kita, hafizahumullahu ta'ala, yang telah meluangkan waktu mereka dan tenaga mereka untuk mendidik kita, mengajarkan buku-buku tersebut. Dan ini adalah nikmat dari Allah. Tidak setiap daerah seberuntung antum-antum semua. Seberuntung kita. Ini yang harus kita manfaatkan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat tidak ada ustadznya, tidak ada tuan gurunya. Maka jika kita menemukan kajian seperti itu, itulah kajian yang harus benar-benar kita tekankan. Di samping kita hadiri juga kajian-kajian tematis, kajian-kajian tablik akbar, kajian-kajian nasihat seperti ini. Sehingga apabila itu digabungkan, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah manhaj Allahu Jalla wa Ala yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sehingga kalau kita menghatamkan buku-buku para ulama, ilmu kita akan semakin dalam, ilmu kita akan semakin mantap, dan kita akan semakin berkah, dan derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Semakin banyak ilmu, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu adab kepada para ulama kita terdahulu. Kita berkhidmat, kita melayani buku-buku mereka dengan mengkajinya, membahasnya, dan mengkhatamkannya. Ini penting hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kegembiraan yang saya dengar, bahwa banyak sekali kajian rutin, banyak sekali ustadz-ustadz yang meluangkan waktunya di pulau yang kita cintai ini. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu tersebut. Yang sudah ada dipertahankan. Saya mendengar banyak sekali berita-berita yang membahagiakan dalam semangat antum-antum semua dalam menuntut ilmu agama. Maka itu dipertahankan, dan semangatlah dalam menghadiri kajian demi kajian, karena ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan saya mengungkapkan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, kepada jamaah sekalian atas waktu dan atensinya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan saat menyampaikan apa materi yang disampaikan. Dan saya ingatkan, kalau ada hal yang keliru, buang saja apa yang saya katakan dan ambillah sunnah Nabi kita SAW. Karena Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutraq ila sahibi hadzal maqam. Setiap perkataan bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali perkataan orang yang dikubur di kuburan ini. Sambil menuju kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan. Dan karena beberapa hal kata panitia tidak ada sesi tanya jawab, mohon maaf atas segalanya. Dan saya ingin mengungkapkan, inni uhibbukum fillah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ukhuwah kita dan menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi olehnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.